Apa kabar? Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Pada awal Maret lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping beserta para pemimpin partai dan negara menghadiri pembukaan sidang sesi kedua Kongres Rakyat Nasional ke-14 di Balai Agung Rakyat. Nah, acara ini disebut sesi kedua karena sidang parlemen tersebut menggabungkan pertemuan dua lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau CPPCC sebagai badan penasehat dengan Kongres Rakyat Nasional atau NPC sebagai badan legislatif tertinggi di Tiongkok. Dalam rangkaian sidang tersebut, Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan laporan kerja pemerintah untuk tahun 2023 sekaligus rencana kerja di tahun 2024. Nah, salah satu dari laporannya menyatakan akan sepenuhnya memainkan peranan utama inovasi untuk mendorong industri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu seperti apa inovasi yang ditawarkan tersebut dan apa manfaatnya yang akan dirasakan oleh rakyat Tiongkok? Mari kita coba lihat lebih jauh. Jurnal Barata. Dalam sidang sesi kedua NPC ke-14 yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 11 Maret 2024 yang lalu, Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan laporan kerja pemerintah untuk tahun 2024, di mana laporan tersebut mencantumkan beberapa tugas. Salah satunya yaitu memperbaiki sekaligus meningkatkan industri dan rantai pasokan, serta mengembangkan sektor-sektor baru dan industri yang berorientasi pada masa depan, seperti misalnya tenaga hidrogen dan material baru. Nah, perkembangan ekonomi digital yang inovatif juga akan dipromosikan melalui peluncuran inisiatif AI+. Inovasi teknologi diperlukan untuk menjaga daya saing industri dan rantai pasokan Tiongkok, khususnya di industri kelas atas dan yang sedang booming, seperti misalnya energi baru dan sektor digital. Sekaligus ini menjadi terobosan di beberapa bidang utama seperti pembuatan chip canggih di tengah tindakan keras Amerika Serikat terhadap teknologi Tiongkok. Itulah kenapa pemerintah Tiongkok dengan penuh semangat terus memajukan industrialisasi baru, membuat lebih banyak terobosan dalam teknologi inti di bidang-bidang utama, mendorong koordinasi antara rantai inovasi dan rantai industri, serta mendorong inovasi industri melalui inovasi dan teknologi. Maka sejumlah tugas besar pun perlu dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas bangsa dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu mempercepat transformasi dan peningkatan industri tradisional, membina industri-industri yang baru dan industri untuk masa depan, mendorong integrasi lebih lanjut antara ekonomi digital dan ekonomi real, serta memacu pengembangan layanan modern dan mempercepat pembangunan sistem infrastruktur modern. Dan untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat Tiongkok telah berjanji akan mengalokasikan sebanyak 370,8 miliar yuan atau sekitar 810 triliun rupiah untuk ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2024 ini, dengan fokus pada penelitian dasar dan terapan, serta tugas strategis nasional di bidang sains dan teknologi. Tentunya langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad pemerintah Tiongkok dalam memperdalam reformasi agar lebih membuka diri sambil mencapai kemandirian dan kekuatan yang lebih besar
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan inti dari pengembangan kekuatan produktif baru yang berkualitas di negara ini. Selain itu, laporan pemerintah juga mengevaluasi sekaligus meninjau berbagai pencapaian penting pada tahun 2023, terutama yang telah memberikan landasan kuat untuk memfasilitasi adanya pengembangan tenaga produktif baru yang berkualitas. Terlihat dalam laporan tersebut, pemirsa, ternyata pemerintah Tiongkok dengan penuh semangat telah mengupayakan pembangunan yang didorong oleh inovasi, kemandirian, serta kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat secara signifikan selama tahun 2023 yang lalu. Hal itu dibuktikan melalui investasi besar-besaran Tiongkok di bidang teknologi dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari meningkatnya jumlah talenta, kontrak, dan paten teknologi tinggi. Hasilnya bisa diketahui terdapat sekitar 950.000 kontrak teknologi yang telah ditandatangani pada tahun 2023 dengan volume transaksi mencapai 6,15 triliun yuan atau sekitar 13 kuadriliun rupiah. Ini meningkat sekitar 28,6% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, yang menarik adalah jumlah paten penemuan resmi juga mencapai sekitar 921.000. Ini meningkat 15,3% kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau NDRC ini mencatat bahwa pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sudah mencapai sekitar 3,327 triliun yuan atau sekitar 7 kuadriliun rupiah, meningkat sebesar 8,1% atau menyumbang 2,64% dari PDB Tiongkok. Pengeluaran yang begitu besar menunjukkan adanya komitmen yang serius dan tekad yang kuat dari pemerintah Tiongkok untuk mencapai pembangunan yang berkualitas tinggi. Sementara inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga berfungsi sebagai sarana yang penting untuk mencapai tujuan. Hal ini tentu akan membuat Tiongkok semakin kuat di bidang sains dan teknologi. Selain itu, pencapaian lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam bidang teknologi yaitu dengan senantiasa berinovasi di bidang-bidang teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan teknologi kuantum, di mana hasil-hasil inovatifnya juga kita lihat terus bermunculan. Penerapan teknologi mutakhir ini nyatanya tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas industri tradisional, tapi juga memberikan energi yang baru yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan industri dan perdagangan di Tiongkok. Nah, misalnya di kota Yiwu yang dikenal sebagai kota perdagangan internasional di Provinsi Zhejiang di Tiongkok, para pedagang di sini secara aktif memanfaatkan inovasi teknologi seperti misalnya kecerdasan buatan untuk terus memperluas bisnis mereka. Sepertinya mereka menyadari bahwa teknologi akan memberi banyak kemudahan baru dalam memasarkan produk ke seluruh dunia. Baru-baru ini, seorang pedagang di Yiwu menggunakan teknologi AI untuk mengunggah rekaman video berbahasa Mandarin ke platform AI bernama China Goods yang secara otomatis dikonversi ke dalam 36 bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, Perancis, dan bahasa Arab. Aplikasi cerdas ini juga menyesuaikan video menurut bahasa yang berbeda. Bahkan bentuk mimik mulut dan karakter AI di video itu juga disesuaikan berdasarkan pelafalan bahasa yang bersangkutan. Ini semua bisa terjadi berkat teknologi AI tersebut.
Para pedagang di Yiwu berhasil mengekspor produk mereka ke lebih dari 100 negara dan wilayah, termasuk Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Rusia. Nah, dengan diluncurkannya platform layanan AI China Goods pada Oktober 2023 yang lalu, para pedagang kini disulap menjadi ahli bahasa asing dalam hitungan detik. Ini adalah salah satu contoh di mana teknologi menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia bisnis. Hasilnya bisa dilihat, total volume impor dan ekspor di Yiwu ini sudah mencapai sekitar 566,05 miliar yuan atau sekitar 1 kuadriliun rupiah pada tahun 2023, meningkat sebanyak 2 kali lipat kalau dibandingkan pada tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya integrasi teknologi dan ekonomi real yang didukung oleh inovasi sains dan teknologi sekarang sudah membuka jalan baru bagi kota Yiwu untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkualitas tinggi. Sekarang, melalui transformasi digital, para pedagang di Yiwu ini tidak hanya bisa meningkatkan daya saing mereka, tapi juga mengubah model bisnis mereka secara signifikan, sehingga mendorong kemajuan industri dan menciptakan produktivitas baru bagi Tiongkok dalam misinya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas tinggi. Dan dalam kunjungannya ke kota Yiwu pada tahun 2023 yang lalu, Presiden Xi Jinping juga menyebut bahwa penguatan kemampuan inovasi sains dan teknologi ini harus ditempatkan pada posisi yang lebih penting. Itulah kenapa Perdana Menteri Li Qiang dalam laporan kerja pemerintah tahun ini juga mengusulkan agar mendorong adanya pembangunan sistem industri modern dan mempercepat pengembangan produktivitas baru. Dengan begitu, inovasi dapat ditempatkan pada posisi utama guna mendorong inovasi industri melalui inovasi sains dan teknologi, serta mendorong integrasi yang mendalam antara teknologi digital dan ekonomi real. Pemirsa, memang banyak hal positif yang bisa dipelajari dari Tiongkok dalam memajukan perekonomian. Yang dilakukan oleh Tiongkok pada dasarnya adalah terus mencari titik pertumbuhan dan peluang baru dengan memanfaatkan globalisasi tanpa harus mengikuti sistem negara lain, melainkan terus berpegang teguh pada sistem sosialisme berciri khas Tiongkok. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira dan tim redaksi Barata Online mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.